Ibu Ucu, di balik frekuensi sudah keluar tanggung jawab kita semua untuk pertama menghayatinya, kedua memverifikasi, bukan cuma KPU yang memverifikasi, kita juga verifikasi kebenarannya dan kemudian menyebarkannya. Karena kuncinya itu, frekuensi itu bukan milik siapa-siapa, bukan milik pengusaha partai, tapi milik rakyat. Nah, dengan pengertian itu, saya kira itu udah satu patokan untuk bisa mengembalikan hak frekuensi pada rakyat. Satu contoh aja, kalau tanya caranya, saya juga nggak tahu apa yang terpikir. Sekarang kan orang kampanye, partai lama 9, partai baru yang lama juga sih, 1 ya, jadi 10 dan 1. Sekarang kita tawarkan partai mana yang akan mendukung penegasan hak frekuensi itu. Kalau dia tidak mendukung, berarti dia bagian dari oligarki. Iya kan? Kita akan challenge partai mana yang mendukung pengertian bahwa frekuensi harus dikembalikan pada rakyat. Sekarang misalnya Viva TV News ada gosip mau dijual just untuk bayar utang Bumi Resource, itu lain urusan utang dia. Tapi pengertiannya kalau itu dibeli, Antv itu, hak siarnya tidak langsung pindah. Betul. Harus di-auction dulu kepada rakyat. Rakyat mungkin nggak punya uang, tapi kalau saweran barangkali bisa. TV rakyat. Bisa kan? Bisa. Tos dulu dong. Wah, I love you, Pak. Hug. Big hug. Oke, di hug. Habis tos harus hug. Nah, karena kita terstimulasi oleh terobosan bagaimanapun kecilnya, itu adalah cahaya di ujung terowongan. Ya. Bahwa kita kalau ngeritik itu bukan hanya ingin ngomel, tapi ingin mencari penyelesaian. Bagaimana Anda itu bisa sampai pada posisi sekarang membuat film yang memerlukan profesionalisme yang sangat tinggi, tapi mempunyai nurani yang kadang-kadang berkonflik dengan profesionalisme tersebut. Ceritakan sedikit sejarahnya. Profil pribadinya. Oh, profil pribadi ya. Saya penulis, saya jurnalis gitu. Tapi saya merasa di dunia, saya dulu bekerja di kantor berita Radio 68H ya gitu. Terus, ya oke deh. Kontributor Darah majalah. biru ya oke. Terus? Kontributor majalah Pantau kayak gitulah ketika masih jadi mahasiswa gitu. Terus sekarang bukan mahasiswa lagi. Sekarang bukan, ibu-ibu nggak jadi. Oh gitu. Terus nanti kita cerita di luar film ini. Sip. Nah, saya pikir saya masa terbatas ya untuk menjadi pewarta berita, tapi entah itu lewat yang suara hanya sekilas dengar ataupun lewat cetak yang tidak bisa membawa publik kepada realita yang sesungguhnya. Dokumenter bagi saya jadi instrumen untuk bisa memperlihatkan kepada orang lebih banyak. Jadi dokumenter itu instrumen Anda, bukan hanya ini? Iya. Oke. Kalau menurut saya dokumenter itu bisa menjadi akses. Kalau dibuat feature film kayak Habibie Ainun, apa orang lebih banyak nonton? belum tahu. Okay. Tapi mungkin kalau untuk begini kita dulu bisa. Ada kan film laku sekali, Bernafas Dalam Lumpur gitu. Okay. Barangkali bisa tuh. Menapas di balik frekuensi itu. Iya betul, Bernafas di balik gitu. frekuensi. Nggak tahu ya, tapi sejauh ini saya pikir dokumenter bisa menjadi alat bersama untuk mengeksplor apa sih di realita dan bisa mengekspos apa yang tidak terlihat oleh publik menjadi nyata. Dimasukkan di YouTube nggak ini? Baru teaser saja, karena ada kepentingan untuk membawa ini ke festival film internasional. Oke, bagus dikasih tahu, soalnya nanti kita suka semangat masukin ke YouTube. Jadi sebelum apa-apain saya beritahu produser kami, Citra Priman. Citra, supaya sebelum kita memperluas, cek dulu sama Ibu Ucu, karena publikasi memang harus berjadwal. Tapi intinya akan terbuka. Festivalnya kapan? Kalau festival yang kita apply sendiri belum, karena gitulah, ini juga independen ya. Gitu. Saya lupa memasukkan budget subtitle. Jadi subtitlenya masih voluntary, sementara siapa sih sekarang yang mau translate gitu ya? 52 jam setengah panjang film, ya, itu. 2 jam setengah. Untuk kayak 50 halaman kayak gitu-gitu. Kita juga spotting ini. Jadi subtitle dalam bahasa Inggris maksudnya? Iya. Jadi kita kalau international film festival ini kan festivalnya internasional. Kalau festival internasional kita kan harus apply itu. Kalau festival nasional sih jangankan nasional, sekarang sudah ada teman dari Indonesia Film Festival di Melbourne yang akan menayangkan ini tanggal 27 sampai 30 April. Terus ada teman dari Jepang. Teman-teman komunitas pecinta Indonesia sama pelajar pembuat film
pelajar Indonesia gitu di PPI, Jepang ya, PPI betul, PPI World kayak gitu. Mereka juga sangat ingin mengundang gitu. Itu belum di festival. Kita mau coba aja karena saya pikir permasalahannya tentang media di Amerika, di Eropa, di Asia kayaknya sama. Tidak se ekstrim di sini. Oh gitu ya Pak ya? Ya Amerika. Oh iya, Anda lebih tahu pakar, kalau Afghanistan, sekarang juga nggak tahu deh. Tapi Indonesia ini sangat menyakitkan karena rakyatnya cerdas, baik, resource-nya banyak, ekonominya oke, tapi ditenggelamkan oleh penguasa dan pengusaha yang menyalahgunakan frekuensi. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama John Pak. Dan terima kasih banyak para penonton.